Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, Jumat pertama di bulan Maret dan Jumat ketiga dari bulan Sya'ban, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu bukti penghambaan kita, bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid ini senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan kelak amal soleh ini menjadi bagian amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapannya adalah mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah, di yaumil akhir, di hari di mana kita diminta dipertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka tentunya hanya berharap pada syafaat Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib mengajak khusus untuk para khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithal awamirillah wa jtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, tentunya dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya.
Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan memaksimalkan amal kebaikannya, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam agama kita, yaitu agama Islam. Saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban. Maka tentunya banyak rahasia dan banyak keutamaan yang terkandung di dalam bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban, bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya ada pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak yang termaktub dan yang terkandung di dalam bulan ini. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama sumiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW sebagai contoh, Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Jumlah puasanya yang dilakukan melebihi bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, kemudian beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun." Yang artinya ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka aku akan senang amalku diangkat ketika aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram yang berada di Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang ingkar kepadanya berkaitan dengan hal ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai." Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakangnya. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saat ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca salawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tentunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yang tentunya bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena keagungan dan banyak sekali keutamaan fadilah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelang bulan Ramadan dan akan menyambut bulan Ramadan, maka tentunya persiapan yang beliau contohkan kepada umatnya dalam mempersiapkan diri dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak berzikir, melalui banyak bersedekah, dan tentunya banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dan merasakan yang namanya bulan Ramadan. Maka dalam hal ini banyak para ulama salafus saleh memperbanyak doa dengan doanya yang mungkin kita sering dan dengar dan mungkin kita sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Maka untuk itu, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, maka kita sudah betul-betul siap dari sisi lahiriah, siap dari sisi batinnya, dan juga siap dari sisi materialnya. Maka bulan Ramadan adalah menjadi bulan yang sangat diberkahi, dan tentunya bulan ini menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena ini adalah bagian dari bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan kita mampu dan sanggup untuk melaksanakan segala amalia keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang hormat rahimakumullah, marilah pada kesempatan khutbah kedua ini kita bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapannya adalah segala hajat dan keinginan kita, terutama harapan dan keinginan kita untuk diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir dan bisa melaksanakan bulan yang penuh berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka tentunya hanyalah Allah yang menentukan itu semua, dan tentunya kita sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya, maka semua urusan kita, cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil alamin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassil maqasidana ya Allah wa yassir umurana ya Allah, umur dunya wal akhirah, innaka liman tasha' qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.